Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, seperti biasa nih guys ya, aku akan membawakan sebuah pengalaman horor lagi nih dari salah satu teman online kita, sebut saja namanya Kartika. Nah, si Kartika ini tuh guys menceritakan tentang pengalaman dia di mana dia hampir menjadi tumbal persugihan sebuah rumah makan di daerahnya. Nah, emang sih guys, persugihan rumah makan ini udah banyak nih terjadi di sekitar kita. Mungkin nih guys ya, ada beberapa orang atau mungkin di antara kalian nih yang tidak percaya dengan persugihan ini kalau kalian tidak mengalaminya langsung. Nah, seperti apa ceritanya si Kartika ini guys? Mari kita masuk ke ceritanya. Oke, jadi di cerita kali ini tuh datang dari teman online kita, sebut saja namanya Kartika. Nah, Kartika ini berasal dari Kalimantan Timur guys. Dia ini berusia kurang lebih 40 tahun. Jadi tuh cerita ini bermula dari sepeninggalan suami pertamanya Mbak Kartika ini guys. Lebih tepatnya setelah 40 hari kematian suaminya. Nah, banyak yang bilang kalau Kartika ini tuh sering ketempelan gitu guys. Tapi tidak sedikit juga keluarganya bilang kalau dia ini sedikit stres karena sepeninggalan suaminya. Nah, di beberapa tahun kemudian, si Kartika ini ketemu lagi nih sama seorang cowok yang sekarang tuh menjadi suami kedua dia. Nah, suaminya ini guys, dia tuh bisa dibilang orang pintar gitu, bisa menyembuhkan kesurupan atau hal-hal yang menyangkut dengan aktivitas gaib gitulah. Nah, singkat cerita, si Kartika dan suaminya ini kan suka gitu guys makan di luar rumah. Jadi tuh mereka suka wisata kuliner gitulah, ke mall-mall, dan mereka tuh kebetulan mampir di salah satu mall di kota mereka. Nah, saat itu tuh Kartika bisa melihat guys, warung-warung mana saja nih yang memakai penglaris buat ngelarisin warungnya. Nah, saat itu tuh si Kartika melihat ada sosok nenek-nenek yang lagi ngeludahin makanan-makanan untuk disajikan kepada pelanggan-pelanggan di sana guys. Kartika bisa mengetahui itu ya karena setelah kematian suaminya yang tadi tuh guys aku ceritain. Terus tuh pernah nih ya, si Kartika ini makan di salah satu warung di mall itu. Tuh makanannya tuh udah benyek gitu loh guys. Terus dagingnya itu udah basi. Nah, kenapa si Kartika ini tahu kalau makanannya itu udah basi guys? Karena setiap makan itu si Kartika ini tidak lupa berdoa, dan ada juga bacaan yang dia baca untuk mengetahui apakah rumah makan yang dia singgahi itu memiliki penglaris atau tidak. Nah, selama 2 tahun nikah sama suami keduanya ini guys, mereka itu suka nih makan di warung bebek yang katanya sih memiliki ciri khas sambal yang disukai oleh Kartika. Nah, sebenarnya sih Kartika kurang suka nih memakan hewan ini nih, tapi karena suaminya suka, ya mau nggak mau ya Kartika ikut juga, dan akhirnya ketagihan guys. Di situ tuh Kartika udah bilang ke suaminya kalau rumah makan bebek ini tuh memakai penglaris. Tapi jawaban suaminya ya udah, penting kan kamu udah berdoa, jadi insya Allah tidak ngefek ke kita. Jadi tuh guys, mereka makan di warung itu hampir setiap minggunya guys. Jadi kayak udah langganan gitulah.
Nah, saat itu tuh Kartika dan suaminya makan di situ tuh dengan membawa bayinya yang masih berusia 15 bulan, dimana anak mereka itu masih lucu-lucunya gitu guys buat berjalan. Nah, saat mereka asik menyantap makanan itu, tidak tahu kenapa Kartika tuh lahap banget guys makan makanan di situ. Padahal kan dari awal dia tahu kalau warung ini itu punya penglaris. Nah, setelah makan guys, akhirnya ngefek juga kan si Kartika ini muntah-muntah sampai lemes, sehingga suaminya agak sedikit khawatir nih dengan kondisi istrinya. Nah, singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah kan. Si Kartika ini guys, semalaman nggak bisa tidur gitu. Dadanya terasa sesak, kayak ada yang nindih dari atas. Nah, setelah itu si Kartika nggak tahu ya baca-baca apa. Terus dia kayak dikasih lihat tuh kalau dia ini menjadi target selanjutnya untuk menjadi tumbal persugihan di warung makan itu. Nah, akhirnya dia ceritalah ke suaminya. Di situ tuh suaminya mulai meruqyah dia, dan saat itu si Kartika kayak antara sadar dan tidak nih guys. Dia kayak dirasuki oleh sosok yang ingin berbicara kepada suaminya. Dan kalian tahu sosok apa nih yang masuk ke dalam tubuhnya Kartika? Itu tuh sosok anak kecil guys. Anak kecil ini tuh meminta tolong kepada mereka untuk dikeluarkan dari rumah makan itu. Karena bisa dibilang anak kecil ini tuh menjadi tawanan jin persugihan di warung itu. Ya usianya udah puluhan tahun gitulah guys. Nah, saat suaminya si Kartika ngeruqyah guys, suami Kartika nanya nih kepada sosok yang berada di dalam tubuh istrinya itu. Dia tanya, "Kamu ini siapa?" Nah, sosok itu jawab, "Aku ini adalah anak kecil yang ditumbalkan di warung itu, dan kepala saya tuh ditanam di depan warung makan itu." Anak kecil itu juga meminta tolong kepada suaminya si Kartika nih guys untuk membebaskan dia, karena dia udah gak mampu dan sudah tidak kuat lagi menjadi pesuruh jin yang berada di warung makan itu. Emang benar kali ya guys ya, kalau kita menjadi tumbal suatu persugihan, itu tuh arwah kita tuh bakal ditawan dan menjadi budak oleh jin dari persugihan itu. Jadi tuh roh kita tuh nggak bakal naik ke Tuhan atau gimana ya. Oke, kita balik lagi nih di ceritanya si suaminya Kartika. Nah, saat itu tuh suami Kartika setelah berusaha mengeluarkan sosok yang ada di tubuh istrinya, dia pun membacakan doa-doa dan melepaskan sosok anak kecil itu guys dari ikatan jin yang menghuni persugihan rumah makan itu. Nah, akhirnya diketahui nih guys oleh si Kartika kalau wujud sosok yang menjadi penglaris warung itu tuh seperti sosok yang tinggi besar, hitam, berbulu, matanya panjang, terus mukanya itu seram gitu guys. Bisa dibilang kayak genderuwo ya. Sosok jin itu juga tuh kuat loh guys. Dan yang bikin kaget si Kartika juga suaminya, kalau ternyata dari informasi yang mereka dapat guys, rumah makan itu mencari tumbal pelanggannya sendiri yang dianggap lengah. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, si Kartika ini mendengar kabar kalau rumah makan itu terbakar habis guys. Katanya sih kompor di dapurnya itu tiba-tiba meledak dan mengenai adik ipar pemilik warung itu.
Dan yang lebih shocknya lagi guys, ternyata warung ini tuh cuma franchise gitu loh. Tapi bisa-bisanya ya mereka berani gitu ambil resiko untuk melakukan persugihan dan menjadikan tumbal seorang anak kecil yang mungkin mereka habisi nyawanya dan kepalanya tuh ditanam guys di depan warung makan itu. Nah, itulah tadi guys pengalaman horor dari Kartika yang suka makan di warung favorit dia, yang tanpa dia sangka-sangka guys, dia nyaris menjadi tumbal di warung makan itu. Oke guys, sebagai bentuk dukungan kalian, buat kalian yang baru bergabung nih di channel Yanti Stories, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi nih di cerita horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.